Jadi ketika teman-teman ngeklik video ini, gue udah riset beberapa tips tentang manajemen waktu. Nah, semoga tipsnya ini bermanfaat dan relate buat teman-teman. Tips yang pertama itu kendalikan waktu kita. Yaps, kita semua ini harus punya kontrol terhadap waktu kita. Nah, enaknya yang masih sekolah, yang belum ada beban atau belum punya atasan, kalau misalnya kerja sebagai karyawan itu enak, dia punya kontrol waktu penuh buat dirinya sendiri. Yang sudah bekerja ini dia susah untuk punya kontrol waktu penuh terhadap waktunya sendiri, karena dia mungkin harus kerja Senin sampai Jumat, kecuali yang business owner dan itu punya kontrol waktunya sendiri. Kebanyakan orang berasumsi bahwa mereka itu nggak punya banyak waktu untuk mau melakukan sesuatu, padahal sebenarnya nggak, karena dia tidak bisa mensortir waktu-waktu apa saja yang seharusnya dia kerjakan, waktu-waktu apa saja yang seharusnya dia planningkan, kayak gitu. Sebenarnya manajemen waktu itu gampang-gampang susah. Kalau misalnya kita gercep ngerjain tasknya itu hebat. Prinsip kedua. Nah, prinsip kedua ini sebenarnya agak ekstrim ya. Jadi, buat yang masih muda, saranku adalah di tahun pertama katakan yes. Katakan yes untuk opportunity apapun yang datang kepada kalian. Nah, ini di tahun pertama. Ini kenapa aku bilang sangat ekstrim, karena kita mengatakan yes terhadap opportunity yang kita butuhkan, terhadap opportunity kita yang tertarik. Jadi kita buktikan perbedaan antara tahun pertama dan tahun kedua. Di tahun kedua kalian bandingin nih, kalian di awal kan menjawab yes semua. Nah, di tahun kedua ini coba sedikit-sedikit explore sesuai dengan kebutuhan kita dan target kita aja. Tips yang selanjutnya, dalam manajemen waktu itu sebisa mungkin teman-teman dalam satu hari itu fokus satu kerjaan saja, jangan banyak kerjaan sekaligus. Highlight kerjaan satu aja dalam satu hari. Kenapa teman-teman pilih satu kerjaan aja? Karena menurutku ini bisa menjadi senjata andalan teman-teman untuk bisa powerful di hari itu gitu loh. Jadi teman-teman melakukan kerja deep work. Jadi kerja teman-teman itu mendalam, dimana teman-teman fokus bisa ngerjain 1 jam sampai 3 jam atau bahkan lebih kalau misalnya bisa lebih. Tapi rata-rata sih emang fokusannya 1 sampai 3 jam aja. Ya, sebenarnya menurutku kerjaan yang paling cepat itu ya emang kerja bareng ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin bisnis itu, kalau bisa menemukan partner yang hebat itu menurutku teman-teman bisa scale up-nya itu cepat. Tapi kalau teman-teman ngerjain apa-apa sendiri, menurutku juga ya scale up-nya juga lama gitu loh. Tips selanjutnya adalah teman-teman gunakan daftar tugas. Jadi teman-teman bisa menulis to-do list. Nah, kalau aku sendiri aku menulis to-do listnya di Microsoft To-do List. Di Microsoft To-do List ini enak banget. Jadi kita bisa melakukan to-do list secara rinci dan bagus. Jadi teman-teman menurutku wajib banget sih install Microsoft To-do List. Alurnya itu begini teman-teman. Pertama, buat to-do listnya dulu, terus urutkan dari yang terpenting, terus breakdown setiap detail kerjaan. Langkah selanjutnya setelah teman-teman membreakdown detail kerjaan, lakukan evaluasi tiap minggu. Melakukan evaluasi tiap minggu tetapi masih gagal juga, ya udah berarti emang teman-teman gak disiplin dan gak komit dengan apa yang teman-teman kerjakan. Untuk tips yang kelima atau tips selanjutnya yaitu menggunakan metode time blocking. Nah, time blocking ini sebenarnya aku nggak terlalu ribet-ribet ya, jadi aku cuman men-highlight satu kerjaan aja sehari. Jadi aku Apple Calendar. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, contohnya seperti ini. Nah, di Apple Calendar ini enaknya pakai Apple Calendar ini aku tinggal klik new event aja cepet gitu loh. Jadi aku lebih suka user interface dari Apple Calendar. Jadi akhirnya aku pakai Apple Calendar. Nah, time blocking ini jangan sampai membuat teman-teman merasa kayak teman-teman habis waktunya di time blocking gitu loh. Jadi fokus aja masukin satu saja time blocking setiap hari. Kalau misalnya teman-teman habis di ngurusin to-do list produktif, mendingan teman-teman masukin satu aja setiap hari. Kalau aku sendiri emang aku masukin beberapa, jadi aku ngeluangin waktu 5 menit sehari untuk time blocking di Apple Calendar. Nah, enaknya time blocking ini aku suka banget. Kenapa aku suka banget melakukan time blocking? Karena menurutku ketika kita menggunakan time blocking, kita itu bisa mantau waktu kita itu selama sebulan dan kita bisa mantau waktu kita itu selama 1 tahun.
Jujur di tahun 2024 kemarin aku nggak ada waktu jalan-jalan sih, aku nggak ada traveling, jadi aku ngerasa bosen banget. Entah di tahun 2025 ini apakah aku ada waktu traveling atau enggak. Kalau misalnya nggak ada ya udah, di tahun 2026 aku targetin, aku puas-puasin untuk traveling. Waktu itu berharga. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya kapasitas atau kemampuan untuk mendelegasikan waktu teman-teman atau kerjaan teman-teman ke orang lain, atau meng-hire orang untuk menyelesaikan pekerjaan teman-teman atau membangun sebuah lini bisnis, menurutku sebisa mungkin teman-teman mendelegasikan waktu teman-teman, mendelegasikan kerjaan teman-teman kepada karyawan ataupun orang-orang yang bisa menyelesaikan task atau mimpi teman-teman kayak gitu.